Selamat pagi teman dan saudara semua, baik di dalam maupun di luar negeri. Saya Sojisiwa Lombu, selaku juru bicara mewakili Indonesia dalam membahas ancaman sengketa Laut Cina Selatan di Natuna Utara. Senang berdiri di tempat ini. Di kesempatan yang baik ini, saya berterima kasih kepada teman dan saudara yang menghadiri kegiatan ini dan mengizinkan saya untuk menyampaikan segelintir informasi tentang topik kita, yaitu ancaman Laut Cina Selatan di Natuna Utara. Hadirin yang berbangsa dan bernegara, sengketa Laut Cina Selatan pada dasarnya melibatkan negara seperti Republik Rakyat Tiongkok, Taiwan, Filipina, Vietnam, dan Brunei Darussalam tentang wilayah kedaulatan dan hak maritim. Sengketa ini memiliki konsekuensi besar di luar negara yang berkonflik. Sengketa yang terjadi di Laut Cina Selatan mengancam banyak kepentingan vital Indonesia, di antaranya yaitu dari sisi kedaulatan. Sebenarnya, sebagian wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia masuk dalam klaim Republik Rakyat Tiongkok di Laut Cina Selatan dan berbatasan dengan perairan Kabupaten Natuna. Dari sisi keamanan, jika nanti sengketa itu tereskalasikan menjadi perang, maka kemungkinan besar akan menyebar luas di wilayah Indonesia dan menjadi ancaman serius di bidang militer. Dan terakhir adalah dari sisi kepentingan ekonomi perairan Indonesia. Di dekat Laut Cina Selatan merupakan wilayah dengan potensi perikanan terbesar secara nasional. Dengan adanya perang, maka kawasan tersebut ekosistem lautannya akan rusak sehingga menurunkan jumlah produksi ikan. Dalam menghadapi ancaman sengketa Laut Cina Selatan, Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo berusaha menjalin komunikasi internasional yang tentunya mengedepankan prinsip hukum dan etika internasional. Artinya, walaupun Indonesia berada dalam satu lingkaran sengketa di Laut Cina Selatan, Indonesia tetap berupaya menjaga iklim perdamaian dengan negara-negara yang bersengketa di Laut Cina Selatan agar konflik tidak semakin meluas dan mengganggu kepentingan nasional Indonesia. Pada praktiknya, komunikasi internasional Indonesia dalam menghadapi ancaman sengketa Laut Cina Selatan agar tidak mengganggu kepentingan nasional Indonesia lebih kepada penggunaan pendekatan idealistik humanistik dengan jalur diplomasi. Dengan pendekatan ini, Indonesia berupaya menjalin hubungan komunikasi internasional yang harmonis demi mencapai dunia yang damai atau world peace, sesuai dengan prinsip politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Namun demikian, penyelesaian permasalahan perbatasan maritim Indonesia yang tumpang tindih tetap memperhatikan aspek hukum internasional dan hukum nasional dengan mempertimbangkan kepentingan nasional atau national interest sebagai tujuan utamanya. Dengan demikian, pemerintah Indonesia sebaiknya menegaskan kembali pesan komunikasi internasional yang pernah disampaikan oleh Presiden Joko Widodo untuk menghilangkan sumber konflik di Laut Cina Selatan, yaitu negara-negara yang berkepentingan di Laut Cina Selatan harus menghilangkan sumber konflik di laut seperti pencurian ikan, pelanggaran kedaulatan, sengketa wilayah, perompakan, dan pencemaran laut. Pesan ini sangat penting bagi kepentingan nasional Indonesia, mengingat wilayah perairan Natuna Utara sangat potensial sering dimanfaatkan oleh nelayan negara asing
yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal. Selamat pagi, saya undur diri. Terima kasih. Selamat pagi teman dan saudara semua, baik di dalam dan di luar negeri. Saya Mariana Laia, selaku juru bicara mewakili Indonesia dalam membahas ancaman sekatan Laut Cina. Di Natuna Utara merasa senang berdiri di tempat ini. Di kesempatan yang baik ini, saya berterima kasih kepada teman dan saudara yang menghadiri kegiatan ini dan mengizinkan saya untuk menyampaikan segelintir informasi tentang topik kita, yaitu ancaman Laut Cina Selatan di Natuna Utara. Hadirin yang berbangsa dan bernegara, sengketa Laut Cina Selatan pada dasarnya melibatkan beberapa negara seperti Republik Rakyat Tiongkok, Taiwan, Vietnam, Filipina, dan Brunei Darussalam tentang wilayah kedaulatan dan hak maritim. Sengketa ini memiliki konsekuensi besar di luar negara yang berkonflik. Sengketa yang terjadi di Laut Cina Selatan mengancam banyak kepentingan vital Indonesia, diantaranya yaitu dari sisi kedaulatan. Sebenarnya sebagian wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia masuk dalam klaim RRT di LSC dan berbatasan dengan perairan Kabupaten Natuna. Dari sisi keamanan, jikanan sengketa itu tereskalasi menjadi perang, maka kemudian sangat besar akan menyebarluaskan di wilayah Indonesia dan menjadi ancaman serius di bidang militer. Dan terakhir adalah dari sisi kepentingan ekonomi. Perairan Indonesia di dekat LSC merupakan wilayah dengan potensi perizinan terbesar secara nasional. Dengan adanya perang, maka kawasan tersebut ekosistem lautnya akan rusak, sehingga menurunkan jumlah produk ikan. Selamat pagi teman-teman dan saudara semua, baik di dalam dan di luar negeri. Saya atas nama Hindi Agus Mardin Laia, selaku juru bicara mewakili Indonesia dalam membahas ancaman sengketa Laut Cina di Natuna Utara, merasa senang berdiri di tempat ini. Di kesempatan yang baik ini, saya berterima kasih kepada teman dan saudara yang menghadiri kegiatan ini dan mengizinkan saya untuk menyampaikan segelintir informasi tentang topik kita, yaitu ancaman Laut Cina Selatan di Natuna Utara. Hadirin yang berbangsa dan bernegara, sengketa Laut Cina Selatan pada dasarnya melibatkan beberapa negara seperti Republik Rakyat Tiongkok, Taiwan, Vietnam, Filipina, dan Brunei Darussalam tentang wilayah kedaulatan dan hak maritim. Sengketa ini memiliki konsekuensi besar di luar negara yang berkonflik. Sengketa yang terjadi di Laut Cina Selatan mengancam banyak kepentingan vital Indonesia, diantaranya yaitu sisi kedaulatan. Sebenarnya sebagian wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia masuk dalam klaim RRT di LSCC dan berbatasan dengan perairan Kabupaten Natuna. Dari sisi keamanan, jika nanti sengketa itu tereskalasi menjadi perang, maka kemungkinan sangat besar akan menyebar luas di wilayah Indonesia dan menjadi ancaman serius di bidang militer. Dan terakhir adalah dari sisi kepentingan ekonomi, perairan Indonesia di dekat LSC merupakan wilayah dengan potensi perizinan terbesar secara nasional. Dengan adanya perang, maka kawasan tersebut ekosistem lautannya akan rusak sehingga menurunkan jumlah produksi ikan. Dalam menghadapi ancaman sengketa Laut Cina Selatan, Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo berusaha menjalin komunikasi internasional yang tentunya
mengedepankan prinsip hukum dan etika internasional. Artinya, walaupun Indonesia berada dalam satu lingkaran sengketa di LCS, Indonesia tetap berupaya menjaga iklim perdamaian dengan negara-negara yang bersengketa di LCS agar konflik tidak semakin meluas dan mengganggu kepentingan nasional Indonesia. Pada praktiknya, komunikasi internasional Indonesia dalam menghadapi ancaman sengketa Laut Cina Selatan agar tidak mengganggu kepentingan nasional Indonesia lebih kepada penggunaan pendekatan idealistik humanistik dengan jalur diplomasi. Dengan pendekatan ini, Indonesia berupaya menjalin hubungan komunikasi internasional yang harmonis demi mencapai dunia yang damai. Sesuai dengan prinsip politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Namun demikian, penyelesaian permasalahan perbatasan maritim Indonesia yang tumpang tindih tetap memperhatikan aspek hukum internasional dan hukum nasional dengan mempertimbangkan kepentingan nasional sebagai tujuan utamanya. Dengan demikian, pemerintah Indonesia sebaiknya menegaskan kembali pesan komunikasi internasional yang pernah disampaikan oleh Presiden Joko Widodo untuk menghilangkan sumber konflik di LCS, yaitu negara-negara yang berkepentingan di LCS harus menghilangkan sumber konflik di laut seperti pencurian ikan, pelanggaran kedaulatan, sengketa wilayah. Pesan ini sangat penting bagi kepentingan nasional Indonesia, mengingat wilayah perairan Natuna Utara yang sangat potensial sering dimanfaatkan oleh nelayan negara asing yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal. Terima kasih.